Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Insyarah Kausar dengan NIM 230170087. Saya ingin mempresentasikan tugas proyek saya, yaitu di mata kuliah Kriptografi and Steganografi, yaitu kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu tentang library, yaitu import library-nya, yaitu di sini kita memanggilnya Tkinter, yaitu library Python, untuk membuat aplikasi GUI atau GUI bisa disebut, yaitu aplikasi dengan jendela, tombol, teks, dan lain-lainnya. Terus di sini TK-nya untuk tampilan widget yang lebih modern, dan message box-nya ini untuk memunculkan pop-up error atau suksesnya, file dialognya untuk buka atau simpan filenya. Dan kita menjalankan dulu algoritma Caesar shipper-nya. Yang pertama itu di sini ada dep Caesar and script, yaitu sama ini Caesar shipper and script text shape-nya. Ini ada return Caesar-nya, yaitu Caesar and script ini hurufnya digeser sejumlah shift. Kalau ini Caesar decrypt-nya ini untuk huruf digeser balik ataupun minus shift gitu. Dan di sini ada misalnya kayak kita buat hello. Contoh misalnya kita buat hello, terus shift-nya ada 3, berarti dia akan menjadi itu KHOOR gitu kan. Terus yang kedua di sini adalah Vigener Chipper, yaitu di sini ada Deep Vigener Encrypt dan Vigener Decrypt gitu. Kalau Vigener menggunakan kata kunci, misalnya kayak tombol K, di sini ada tombol K. Setiap di sini kan ada tombol K di berarti tiap huruf dalam K menentukan seberapa besar penggeseran. Bisa dibilang lebih rumit dari Caesar karena pergeserannya selalu berubah gitu kan. Habis itu di sini ada GUI, yaitu kelas kripto aplikasinya. Di sini di sini tuh bagian jendela utama aplikasinya, atau disinilah letak buat aplikasi biar muncul seperti aplikasi. Terus di sini ada misalnya di sini kita bisa isi bagian ini tuh tempat munculnya aplikasi. Aplikasi itu di sini nih. Ada aplikasi kriptografi sama atau Caesar and Vigener. Ukurannya itu di sini saya buat 850 x 550 pixel. Terus ininya resizable-nya false biar ukuran jendelanya tidak bisa diubah gitu. Habis itu di sini ada widget widgets-nya. Di sini kita bisa bikin tampilan aplikasinya. Di sini kita bisa membuat aplikasi metode-metode apa yang harus kita pilih. Di sinilah letaknya. Di sini ada drop down pilihan metodenya, pilihan metode. Habis itu di sini ada yaitu metodenya itu, pilihan metode itu apakah kita pilih Caesar atau Vigener. Di sini ada pilih yang keduanya ada drop down pilihan mode
atau modenya itu kita memilih enkripsi atau dekripsi gitu. Di sini ada kuncinya, kotak kunci atau key-nya nih. Ini di sini kita bisa input angka atau cesar atau huruf untuk visionernya. Karena kan kalau di cesar itu angka ya. Kalau di visioner ini dia kalau kuncinya itu kita masukkan huruf bukan angka, karena kalau visioner itu adalah huruf bukan angka. Terus itu di sini ada kotak input text gitu. Di sini ada kita bisa buat input text-nya tuh di sini. Dia itu tempat dimana kita menulis teks yang harus diproses gitu. Yang kedua output text-nya. Di output text ini di sini bisa kita di sini adalah tempat hasil enkripsi dan deskripsinya munculnya itu di sini. Di sinilah munculnya. Yang selanjutnya itu ada tombol, yaitu tombol ini adalah tombol proses. Di sini ada tombol, yaitu di sini ada tombol, di sini tempat kita masukkan tombol prosesnya. Tombol proses ini di sinilah di tombol proses ini tempat jalannya algoritma aplikasi ini. Terus yang selanjutnya itu ada tombol bersih gitu. Di sini saya buat bersihkan gitu. Di tombol bersihkan ini untuk menghapus isi ataupun bisa reset key ketiganya gitu. Yang terakhir itu ada tombol simpan hasil, yaitu di sini kita bisa simpan hasilnya itu ke file kita gitu. Jadi dia apa yang kita isi di ini tidak terhapus tapi tersimpan gitu kan. Habis itu fungsi dari proses gitu di sini. Fungsi dari proses ini di proses, fungsinya itu adalah kalau kita klik tombol proses, programnya itu akan mengecek dulu metode apa yang kita pilih, cesar kah atau visioner kah. Terus yang kedua itu di sini adalah yang kedua di sini kalau dia itu mengecek modenya. Kita memilih mode enkripsi kah atau dekripsi. Yang ketiga di sini ambil isi teks dan key-nya itu diinput. Misalnya kita masukkan teksnya, terus kuncinya itu kita input. Baru tuh yang keempat tuh jalankan algoritmanya gitu di sini. Jalankan algoritmanya, fungsi algoritmanya itu yang sesuai yang dengan kita input. Baru tuh tampilan hasil outputnya. Ketika kita membuat input tan pasti otomatis pasti ada hasil outputnya. Misalnya gitu, misalnya kalau ada kesalahan key atau visioner angka akan keluar pop-up error. Ketika misalnya kan kalau visioner itu harus kita masukkan huruf. Kalau kita masukkannya angka, pasti dia di situ akan pasti akan keluar pop-up-nya itu error gitu. Dia tidak bisa, dia pasti akan keluar error. Terus fungsi bersihkan. Fungsi bersihkannya ada atau div clear yang di sini. Div clear yaitu adalah kalau kita klik tombol bersihkan, dia itu akan menghapus teks input kita gitu. Sama menghapus hasil outputnya juga sama. Pokoknya kalau kita bersihkan, hasil output, input sama resetnya bakal terhapus. Habis itu di sini misalnya fungsi simpan outputnya di sini dev set output. Di sini kan ada dev set outputnya itu kalau kita klik simpan hasil, dia itu akan muncul file explorer kita, pilih lokasi filenya atau ke folder mananya. Baru tuh kita simpan tuh hasil enkripsi atau deskripsi bakal disimpan ke file yang kita buat ataupun
ke folder yang kita buat untuk menyimpan file kita tersebut. Habis misalnya kalau berhasil pasti dia bakal muncul pop-up sukses ataupun berhasil. Habis itu kita coba di sini ada name sama dengan main gitu kan. Di aplikasi kriptonya ini bagian teks terakhir yang di sini nih bagian teks terakhir di sini itu yaitu adalah crypto app untuk membuat objek aplikasi. Terus yang di sini crypto app ini untuk membuat objek aplikasinya. Di sini main love-nya itu untuk menjalankan event love kinter atau supaya jendelanya tetap terbuka gitu. Coba kita run ya. Kita run dulu hasilnya ini gimana. Kita run. Sebentar, kita run. Oke. Disinilah hasilnya. Sinilah hasilnya nih, Di sini kita klik cecer zipper, kuncinya itu kita masukkan di sini 3 dan hasil text inputnya itu kita buat hello. Terus kita buat ini prosesnya itu ataupun outputnya untuk menjalankannya. Berarti menjadi KHOOR. Dan kalau kita ingin bersihkan dia bakal terhapus nih, semua bakal terhapus. Dan di sini bisa kita pakai, di sini tadi kita awalnya pakai metode cacar. Terus di sini kita pakai metode Visioner. Di sini kan nggak boleh, di sini bisa kita taruh angka dan di sini kita buat hello seperti tadi. Dan hasil outputnya ini bakalan langsung bakalan error. Kunci Visioner harus berupa huruf saja. Di sini sudah ada tertera kalau Visioner itu harus huruf saja, tidak boleh angka. Oke. Jadi kita ubah di sini hurufnya jadi ini hello, di sini angkanya. Terus di sini terus di sini apa ya? Saya misalnya kita. Hasilnya akan keluar hasilnya. Dan kalau kita bersihkan seperti tadi, terus ini kan modenya enskripsi ya, yang di awalnya juga enskripsi. Kalau kita buat deskripsi dan kita proses, keluar. Jadi kalau kita ingin gitu juga di sini kalau kita hapuskan juga sama, bakal terhapus semua. Terus di sini kita buat bisa kayak tadi kita buat ini metode cacarnya hello misalnya gitu, dia akan menjadi KHOOR. Ini hasil dari ini hasil dari deskripsinya itu jadi ABEL gitu. Tapi kalau enskripsi kita buat metodenya itu KOR tadi deskripsi. Kalau kita pengen simpan file yang ini, kita udah buat nih suatu aplikasi menjalankan aplikasinya. Terus ketika kita simpan, dia bakal tersimpan di sini. Di sini saya ada buat ini ya, untuk kripto mana ya? Bukan di sini ternyata. Nah, di sini ada saya buat untuk tugas kripto. Saya biasanya buat jalankan. Jadi di sini run enskripsinya. Soalnya kan ini tadi saya buat enskripsi ya, metode enskripsinya, metode enskripsi save. Hasilnya dia bakal keluar, hasil berhasil disimpan ke file. Kita coba lihat ke file kita ya. Sorry. Coba kita buka ke file.
ini folder crypto saya, dan filenya itu pakai ini akan keluar metodenya, bakal keluar seperti bakal keluar deh gitu itu dia bakal kalau kita berhasil dia bakal langsung ada notif berhasilnya gitu antara file itu. Oke. Mungkin sekian dari penjelasan dari project saya yang sederhana ini. Mohon maaf jika ada mungkin kekurangan, kesalahan, di sini saya masih belajar. Mungkin di sini masih banyak ya kekurangannya, tolong dimaklumin. Saya juga masih belajar soalnya masih awal. Terima kasih. Mohon maaf antara silap kata-kata saya ataupun apa itu yang selama penjelasan kurang tepat atau kurang penyebutnya kurang gitu, tolong dimaklumin. Mungkin sampai di sini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.